Halo Citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Eki Setia Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai Perumusan dan Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalau gitu langsung saja kita kuy. Oke, Citizen, jadi proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melibatkan dua panitia yang sama ketika proses perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi, perumusannya sama dilaksanakan oleh BPUPKI, sementara penetapannya juga sama dilaksanakan oleh PPKI. Rincian dari kedua panitia tersebut sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan fokus mengenai proses perumusan dan penetapan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saja. Nah, proses perumusannya dilaksanakan oleh BPUPKI. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas rinciannya. Sekarang kita akan loncat dalam Sidang 2 BPUPKI. Sidang 2 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Beberapa buku mengatakan sidang ini sampai tanggal 17 Juli. Sama saja. Nah, dalam proses sidang kedua ini dibentuklah 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, serta Panitia Ekonomi dan Keuangan. Di antara ketiga panitia tersebut, panitia yang diberikan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar adalah Panitia Hukum Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Hukum Dasar kemudian membuat panitia lain, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang. Panitia ini diberikan tugas untuk merancang isi Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia. Hasil kerja dari Panitia Hukum Dasar diantaranya adalah: yang pertama, membentuk Panitia Declaration of Rights yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris disepakati sebagai bentuk negara Indonesia. Yang ketiga, kepala negara di Indonesia hanya satu orang, yaitu seorang presiden. Pada masa akhir sidang BPUPKI 2, akhirnya usulan dari Panitia Hukum Dasar itu diterima sebagai usulan dari Hukum Dasar Negara Indonesia. Dan akhirnya sidang BPUPKI 2 selesai dan BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, PPKI dibentuk, dan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dilaksanakanlah sidang pertama PPKI yang menghasilkan diantaranya adalah sebagai tambahan, dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi dari negara Indonesia pernah beberapa kali diganti. Ingat ya, ini bukan diamandemen atau diubah, tapi diganti. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949, kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950, kita menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Kemudian, sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959, kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Dan sejak 5 Juli tahun 1959 ditandai dengan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 59,
kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum nantinya kita akan mengalami amandemen. Oke, citizen, itulah proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau citizen masih banyak pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau citizen suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja. Saya Silvan Egistian, terima kasih.